Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam artikel kami yang berjudul Mendalami Kajian Semiotik, Sejarah, Definisi, dan Unsur-unsurnya. Saya, Faiza Isnan Nasiha, beserta dua teman saya yaitu Maftuhah Salamatun Ni'mah dan Khairul Anam, akan membahas tentang semiotik dalam presentasi kita kali ini. Sebelum menuju pembahasan yang inti, saya akan menyampaikan pendahuluan dari artikel yang kami susun, yaitu sangat penting bagi kita untuk mendalami kajian semiotik, yang mana semiotik ini membahas tentang tanda. Menurut Saussure dalam buku karangan Wibowo tahun terbitan 2006 pada halaman 9, dikatakan bahwa persepsi dan pandangan kita tentang realitas dikonstruksikan oleh kata-kata dan tanda-tanda lain yang digunakan dalam konteks sosial. Kami, sebagai penulis, akan menuangkan semua ide, pokok pikiran, beserta argumen yang berkaitan tentang semiotik, baik itu sejarah, definisi, maupun unsur-unsurnya. Melalui pembelajaran semiotik, kita bisa mengungkapkan secara ilmiah keseluruhan tanda dalam kehidupan manusia, baik berupa verbal maupun non-verbal, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui efektivitas dan efisiensi, sehingga pemanfaatan sistem tanda secara benar akan mempermudah aktivitas dalam kehidupan. Nah, tujuan kami menyusun artikel ini yaitu agar kita mengetahui komponen penting yang terkandung di dalam semiotik. Yang pertama, yaitu sejarah kemunculan semiotik. Yang kedua, definisi semiotik yang akan dipaparkan dalam slide-slide selanjutnya. Yang ketiga, unsur-unsur semiotik yang mengatakan bahwa nothing is a sign unless it is interpreted as a sign. Yang keempat, wilayah kajian semiotik beserta unsur-unsur komponennya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, jenis-jenis semiotik. Selanjutnya, sejarah semiotik. Jadi, semiotika pertama kali dikembangkan dan banyak dipergunakan dalam pengkajian sistem tanda. Ini mengacu pada teori semiotika Ferdinand de Saussure dan Charles Nadders yang dikenal sebagai bapak semiotika modern. Kemudian disusul oleh semiotika dari Roland Barthes, semiotika J.K. Ogden, dan semiotika E.R. Richards. Dan yang terakhir yaitu semiotika Michel Rivatera. Nah, kajian mengenai semiotika oleh dua tokoh tersebut yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Nadders dilakukan pada awal-awal abad ke-20, yang mana Ferdinand de Saussure merupakan seorang ahli bahasa, dan sedangkan Charles Nadders adalah seorang ahli filsafat dan logika. Selanjutnya, pada tahun 1980, semiotika Roland Barthes mengembangkan dua tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan tingkat konotasi. Selanjutnya, semiotika J.K. Ogden dan E.R. Richards mengembangkan teori semiotika trikotomi yang merupakan pengembangan dari teori Ferdinand de Saussure dan Roland Barthes. Yang selanjutnya, semiotika Michel Rivatera mengemukakan 4 hal pokok untuk memproduksi makna, yaitu dengan ketidaklangsungan ekspresi, pembacaan heuristik retroaktif atau hermeneutik, serta matrik dan hipogram. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan wilayah kajian semiotika. Secara etimologi, semiotika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu semion, yang berarti tanda. Tanda itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sesuatu atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dan dapat dianggap mewakili sesuatu yang lainnya. Kemudian adapun secara terminologi, semiotika itu dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari sederetan luas mengenai objek-objek, kemudian peristiwa-peristiwa dan kebudayaan-kebudayaan sebagai tanda. Adapun pendapat para tokoh diantaranya yaitu Morris yang mendefinisikan semiotika itu adalah ilmu mengenai tanda, baik itu bersifat manusiawi atau hewani, berhubungan dengan suatu bahasa tertentu atau tidak, mengandung unsur kebenaran atau kekeliruan, bersifat sesuai atau tidak sesuai, bersifat wajar atau mengandung unsur yang dibuat-buat.
Kemudian menurut Zeus itu berpendapat bahwasanya semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, berfungsinya tanda, dan produksi makna. Kemudian menurut Charles S. Speer, itu mendefinisikan semiotika itu adalah nama lain dari logika, yakni doktrin formal dengan tanda-tanda. Kemudian yang terakhir menurut Ferdinand de Saussure, yang mendefinisikan semiotika itu adalah ilmu umum tentang tanda, yaitu suatu ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di dalam masyarakat. Kemudian wilayah kajian semiotika. Carles Morris membagi kajian semiotika ini ke dalam 3 cabang penyelidikan. Yang pertama yaitu sintaktik atau sintaks. Sintaktik adalah cabang penyelidikan semiotika yang mengkaji hubungan formal di antara satu tanda dengan tanda yang lainnya. Dengan begitu, hubungan-hubungan formal tersebut merupakan kaidah-kaidah yang mengendalikan aturan atau interpretasi. Jadi, pengertian sintaktik kurang lebih seperti gramatika. Kemudian yang nomor 2 yaitu semantik. Semantik merupakan cabang penyelidikan semiotika yang mempelajari hubungan di antara tanda-tanda dengan designata atau objek-objek yang diajunya. Yang dimaksud designata di sini adalah tanda-tanda sebelum digunakan di dalam tuturan tertentu. Kemudian yang nomor 3 yaitu pragmatik. Pragmatik itu merupakan cabang penyelidikan semiotika yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda dengan interpreter atau para pemakainya. Pragmatik secara khusus berurusan dengan aspek-aspek komunikasi, khususnya fungsi-fungsi situasional yang melatari tuturan. Kenalkan, nama saya Maftuha Salamatun Nikmah. Saya dari kelompok 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar semiotik. Semiotik merupakan teori filsafat umum yang berkaitan dengan tanda dan simbol. Semiotik meliputi semua tanda, baik yang bersifat visual maupun verbal. Konsep dasar semiotika yaitu tanda atau simbol, kode, makna, dan mitos. Tetapi menurut Ferdinand de Saussure, terdapat 5 hal dalam semiotika. Yang pertama yaitu signifier and signified. Signifier atau penanda adalah bunyi coretan yang bermakna. Signified atau petanda adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep. Yang kedua, form and content. Form adalah bentuk, konten adalah materi atau isi. Yang ketiga, language and parole. Language adalah objek yang tidak tergantung pada materi tanda yang membentuknya. Sedangkan parole adalah bahasa yang hidup atau bahasa yang sebagaimana terlihat dalam penggunaannya. Yang keempat, sinkronik dan diakronik. Sinkronik adalah studi bahasa tanpa mempersoalkan urutan waktu. Sedangkan diakronik yaitu studi bahasa yang memperhatikan deskripsi perkembangan sejarah waktu. Yang kelima, sintagmatik and associative. Sintagma adalah kumpulan tanda yang berurutan secara logis. Sedangkan paradigmatik yaitu hubungan yang saling menggantikan. Kemudian, saya akan menjelaskan jenis-jenis semiotik. Menurut Pateda, ada 9 macam semiotik yang kita kenal sekarang ini. Yang pertama yaitu semiotik analitik, yaitu semiotik yang menganalisa tentang sistem tanda. Yang kedua,
semiotik deskriptif, yaitu semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meski ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Contoh, langit yang berwarna hitam belum tentu menurunkan hujan. Dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu. Yang ketiga, semiotik faunal atau zoosemiotik, yaitu semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Contoh, jika ada ayam yang matanya menyipit, itu menandakan bahwa ia sedang ketakutan. Yang keempat, semiotik kultural, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Yang kelima yaitu semiotik naratif, yaitu semiotik yang menelaah sistem tanda narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan atau folklore. Yang keenam, semiotik natural, yaitu semiotik yang menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Yang ketujuh, semiotik normatif, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud norma-norma. Misalnya, rambu-rambu lalu lintas. Yang kedelapan yaitu semiotik sosial, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik kata atau kalimat. Yang terakhir yaitu semiotik struktural, semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Mungkin itu dari kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.